Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita mendapat nikmat dari Allah SWT pada saat ini, diberi nikmat sehat, ya, diberi nikmat rizki, kesempatan, dan terutama nikmat iman dan Islam. Maka apabila kita syukuri nikmat ini akan ditambah-tambah dan akan disempurnakan. Sehingga pada kesempatan kali ini mari kita pasang niat dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Kita manfaatkan waktu yang hanya sebentar ini, mudah-mudahan akan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi kita semua. Dan kita niat hanya mengharap ridho Allah SWT. Kami akan menyampaikan tentang penyakit rematik. Ini penyakit yang banyak sekali terdapat pada terutama piantun sepuh, sehingga ini kami ambilkan materi yang mudah-mudahan dengan kita mengetahui rematik ini kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan ataupun penanganan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kemudian kita kumat rematiknya kan untuk aktivitas susah nih. Untuk bekerja ya nggak nyaman, nggak bisa. Untuk ibadah juga nggak bisa. Kangelan sujud, ruko aja sakit. Maka ini kami ambilkan tentang masalah rematik. Rematik itu apa sebetulnya? Ya? Apakah asam urat? Kalau kemudian kita merasa sakit sendi, itu apakah itu asam urat itu? Belum tentu. Ya? Rematik itu adalah kumpulan penyakit, ya. Yang mana kumpulan penyakit berupa tanda-tandanya itu apa? Jadi ini merupakan penyakit radang. Radang pada sendi, pada otot dan jaringan sekitar sendi. Ketika kemudian sendi-sendi kita sakit, otot-otot dekat sendi, jaringan dekat sendi sakit, itulah yang namanya rematik. Jadi rematik itu kumpulan penyakit. Tanda-tandanya apa? Bengkak, kemudian warnanya merah, kemerahan, dan terasa nyeri. Ya. Ini adalah tanda-tanda penyakit rematik. Peradangan. Ada beberapa macam. Lah ini yang harus diketahui. Tidak semua ketika ada orang sakit sendi wae asam urat gue. Karena beda penyakitnya, beda obatnya, beda penanganannya, ya. Tidak kemudian wah nyeri-nyeri langsung minum obat asam urat, tidak, ya. Yang pertama ini namanya osteoartritis. Apa itu osteoartritis? Penyakit yang karena faktor usia. Dengan semakin bertambahnya usia kita, maka biasanya kemudian terkena penyakit ini, ya. Terutama nun sewu yang obesitas, terlalu gemuk pada badannya, itu kan beban terhadap sendi terutama lutut, itu lama-lama bisa mengalami ini karena faktor usia. Kemudian ada lagi namanya rheumatoid arthritis, ya. Ini juga gejalanya sama, sakit, bengkak, ya, nyeri, tetapi ini lebih pada faktor keturunan. Kalau kedua orang tuanya menderita seperti ini, anak-anaknya biasanya juga kena sakit seperti ini, rheumatoid arthritis. Nah ini yang kadang kita sering mengatakan asam urat. Nah, mengapa? Asam urat ini karena kebiasaan pola hidup, pola makan yang kurang sehat. Maka bagaimana kita akan berusaha, ya, mengetahui sehingga bisa menghindari gejala-gejala seperti ini. Yang karena faktor usia, terutama biasanya pada orang yang obesitas, terlalu gemuk, sehingga tulang lututnya itu menumpu badan, keberatan
lama-lama ibaratnya itu kalau mesin itu lama-lama aus, ya terlalu berat bebannya. Nah ini terlalu gemuk, sehingga diusahakan kita mencapai berat badan yang ideal supaya tidak terlalu berat lutut kita menyangga beban tubuh. Kemudian kurang olahraga. Alhamdulillah kita rutin ya. Setiap harian maka mohon ibu-ibu bapak rutin ya. Setiap hari Ahad jam 6:30 di klinik ini ada senam. Di antaranya adalah untuk sendi-sendi kita itu supaya tetap licin. Kalau tidak sering olahraga, kurang olahraga, lama-lama kaku. Sehingga iya. Karaten. Kalau kendaraan itu kalau nggak dipakai malah karaten ya. Mobil lama nggak dipakai malah karaten. Nah, kalau kita kurang olahraga ya nanti mengalami karaten yang rasanya sakit nyeri. Biasanya di sendi lutut ya, karena yang paling besar untuk menumpu berat badan itu adalah lutut kita. Ini karena faktor usia. Kemudian rheumatoid arthritis ini karena keturunan, diturunkan. Jadi ada penyakit rematik yang diturunkan. Itulah yang namanya autoimun. Autoimun sih apa autoimun? Autoimun itu sebetulnya jadi Allah SWT telah memberi kepada kita satu keistimewaan. Tubuh kita itu melawan. Kalau ada kuman, kalau ada bakteri, kalau ada virus masuk dalam tubuh, maka tubuh membentuk antibodi untuk melawan itu semua. Sehingga kuman itu tidak jadi masuk dalam tubuh kita, bisa diatasi. Tetapi pada orang autoimun ini itu terjadi gangguan, sehingga tidak bisa membedakan mana musuh, mana teman, mana saudara seiman, mana musuh ya. Kepada musuh malah bermesra-mesraan, kepada saudara seiman malah. Nah, ini satu pelajaran buat kita. Ini begitu pada orang yang punya penyakit autoimun, sehingga organ tubuhnya sendiri itu diserang habis-habisan, termasuk sendinya. Ini namanya penyakit autoimun, dan ini bisa menyerang siapa saja karena keturunan. Bisa usia muda juga bisa diturunkan dari kedua orang tuanya. Seringkali di pangkal sendi jari tangan, okay? Di sini, di sendi-sendi tangan itu biasanya karena rheumatoid arthritis. Kemudian ada lagi asam urat. Nah ini yang sangat populer sekali. Ini karena kebiasaan hidup, pola makan terutama yang tidak baik. Ya, oleh karena itu nanti kita akan bahas apa makanan-makanan yang menyebabkan bisa menyebabkan asam urat meninggi, dan apa makanan-makanan yang bisa mengurangi, meredakan. Ini karena pola makan. Jadi, makan makanan yang banyak mengandung purin. Apa itu nanti kita bahas. Memang bisa diturunkan, bisa. Jadi pada orang-orang tertentu itu tubuhnya tidak bisa mengelola purin dengan baik yang biasanya dikeluarkan lewat maaf ini saya ini kumannya nggak tahu kalau yang diserang itu Pak Dokter. Harusnya kumannya takut ini Pak Dokter, ini nanti disuntik. Tapi ini kumannya mungkin nggak tahu kalau yang diserang dokter. Ini bisa diturunkan. Jadi pada orang-orang tertentu ketika makan makanan yang tinggi purin itu tidak dikeluarkan dengan baik melalui ginjal, sehingga menumpuk timbul kristal asam urat. Nah inilah yang menimbulkan nyeri di sendi-sendi. Seringkali di jari kaki, terutama di jempol. Kalau nun sewu jempol kita nyeri, bahkan ada benjolan, itu cenderung ke arah asam urat. Dipastikan dengan pemeriksaan asam urat, dicek darahnya. Kalau lebih dari 7 itu sudah
dikatakan terkena asam urat. Pantangan makanan apa saja? Ini harus dipantang betul. Alkohol. Jadi alkohol itu selain haram ya, merusak semuanya, merusak kesehatan kita, organ-organ tubuh kita, dan juga merusak akal kita. Wah ini masya Allah ya. Makanya ini haram. Ini alkohol ini bukan air putih. Kemudian daging merah. Ini kayaknya enak nemen ya. Kayaknya enak nemen. Ya asalkan tidak banyak-banyak, nggih, boleh. Ya jangan pantang sama sekali, ya boleh. Kanjeng Nabi juga suka makan daging, tapi ya tidak banyak-banyak. Kemudian apalagi jeroan. Nah ini hati-hati. Bagi yang suka makan jeroan, hati-hati. Jantung, paru-paru, babat, usus, memang enak sekali. Tapi ini tinggi purin. Hati-hati, terutama bagi yang sudah punya riwayat asam urat. Apalagi, ini sayuran hijau dan kacang-kacangan bagaimana? Ada yang mengatakan ya itu mengakibatkan asam urat, tapi dia mengatakan enggak, itu hanya mitos saja. Jadi jangan khawatir. Yang hobi dahar bayam, ya kangkung, kacang-kacangan itu jangan khawatir, tapi ya tetap jangan banyak-banyak. Ada yang mengatakan itu hanya mitos saja, enggak apa-apa, enggak masalah. Terutama tadi daging merah sama jeroan. Kalau alkohol jelas kita tidak mungkin. Nah ini apa sayuran-sayuran yang bisa mengurangi peradangan dan bahkan bisa menurunkan produksi asam urat. Ini sayuran-sayuran yang ternyata biasa kita konsumsi. Apa itu? Seledri. Ya. Itu kita sering kan mengkonsumsi seledri, ya, sayuran untuk sayur sop. Bisa dimakan segar, ya, bisa di jus. Ini fungsinya apa? Meredakan peradangan dan bengkak. Bisa menurunkan peradangan dan bisa menurunkan pembengkakan. Ya, diminum selama 1-2 minggu. Bisa di jus, bisa dimakan langsung atau dimakan bersama sayuran yang lain. Kunyit, kunir. Ya, ini. Ya, jadi kalau suka minum jamu itu bagus, ya. Kunir asam, ya. Manfaatnya besar sekali. 500 mg 2 kali sehari. Kemudian kayu manis. Kayu manis itu bisa juga untuk mengurangi, ya, menghambat, bahkan menghambat pembentukan asam urat. Kalau kita kena asam urat itu biasanya sama dokter dikasih namanya obat allopurinol. Ternyata itu bisa diganti dengan kayu manis. Iya, dibuat wedang, digodok. Nggih. Kira-kira 600 mg. Sekarang kan ada kayu manis yang serbuk, ada. Lembut sekali. Praktis. Itu 600 mg bisa menghambat pembentukan asam urat. Apalagi pare. Ada yang suka makan pare, pahit ya. Oh ya, kayu manis itu bisa juga untuk obat kencing manis. Bisa. Tapi ya tetap obat harus tetap diminum, ya. Suntik harus tetap dilaksanakan. Ini hanya sebagai tambahan saja. Ya. Ini menurunkan kadar asam urat. Pare, ya. Daunnya, bijinya, dan buah parenya. Nah
ini seledri. Saya kira ibu-ibu, bapak sudah paham ya. Kunir. Ini seperti ini kunir. Kayu manis. Sekarang sudah ada serbuknya. Praktis. Tinggal diseduh saja. Kemudian daun biji dan buah pare. Untuk rujak enak ini. Kemudian apa lagi? Jahe. Ternyata jahe itu manfaatnya banyak sekali loh ibu-ibu sekalian. Di antaranya adalah untuk anti peradangan dan anti pembengkakan. Bisa diminum, bisa juga dioles di tempat yang sakit, ya. Diparut jahenya, dipopokkan di tempat yang sakit. Kemudian meniran hijau, ini juga luar biasa. Bisa menghambat pembentukan asam urat. Bahkan meniran hijau itu kalau sudah terlanjur terbentuk kristal, itu nanti akan dihancurkan, dipecah-pecah sama meniran hijau. Kemudian dilarutkan. Maka orang-orang yang sudah kena batu ginjal yang dari asam urat itu bagus minum meniran hijau karena akan menghancurkan dan melarutkan dan dibuang lewat ginjal. Ada lagi tempuyung. Ini juga bermanfaat menurunkan asam urat. Direbus 50 gram kurang lebih dari 3 gelas jadi 1 gelas. Ini jahe. Meniran hijau, ada yang belum pernah melihat meniran hijau? Ini meniran hijau. Kemudian tempuyung. Ini. Jadi alhamdulillah ini Bapak Ibu sekalian, Allah Taala menciptakan ya tanam-tanaman di sekitar kita itu ternyata banyak manfaatnya. Dan insya Allah kalau herbal itu tidak ada efek samping yang berbahaya. Kalau obat-obatan farmasi biasanya efek sampingnya berbahaya. Ada pasien yang hampir obat-obatan semuanya itu alergi. Terus gimana? Alternatifnya seperti ini. Apalagi kayu secang, kayu yang biasa untuk wedang-wedangan, ya, itu juga menghambat produksi asam urat. Direbus, diminum 2 kali sehari. Kemudian daun kepel direbus juga diminum sehari 2 kali. Ini mengurangi asam urat. Ada lagi daun sendok. Jadi banyak alternatif ibu-ibu, bapak. Kalau kita tidak suka minum obat, ya banyak ini penggantinya. Direbus juga ini untuk mengurangi asam urat. 5 lembar direbus 2 kali sehari, diminum selama 2 minggu. Memang kalau obat-obatan herbal itu memang biasanya agak lama prosesnya, tapi insya Allah jauh lebih aman. Ada lagi cabai Jawa. Ini mengurangi nyeri. Ada lagi daun salam, mengurangi nyeri. 7 lembar direbus dari 2 gelas menjadi 1 gelas. Bisa juga daun salamnya itu direndam saja, direndam kemudian diminum airnya. Namanya infus water. Kayu secang seperti apa? Lah ini kayu secang. Daun kepel seperti apa? Ini daun kepel. Daun sendok, ini daun sendok. Oh, daun luntas. Daun luntas ini ya? Kemudian cabai Jawa. Cabai Jawa. Ini apa? Cabai puyang bukan ya? Bukan. Cabai yang berintik-berintik. Iya, cabai yang berintik-berintik. Nggih. Yang berintik-berintik. Iya, cabai Jawa. Kalau cabai puyang itu apa ya? Bukan. Lainnya. Saya juga belum tahu. Puyang ini, cabai puyang betul, cabai Jawa. Daun salam, lah ini.
Nah, itu ibu-ibu, pas kalian yang dirahmati Allah SWT, sayuran-sayuran herbal yang bisa untuk mengurangi peradangan, menurunkan asam urat, bahkan yang bisa memecah kristal asam urat sehingga insya Allah nanti kita akan terhindar. Mudah-mudahan dengan sedikit pengetahuan ini kita bisa mencegah, bisa menghindari, bisa mengobati, dan Allah sembuhkan kita dari penyakit asam urat dan bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya, bisa beribadah dengan sempurna, dan insya Allah semua amal-amal kita diterima dengan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua kita pasti ingin dimasukkan surga ya. Tujuan akhir hidup kita itu apa? Masuk ke dalam surga ya. Sehingga bagaimana kita berusaha saling ajak mengajak, ingat mengingatkan agar semuanya nanti diselamatkan oleh Allah SWT, masuk ke dalam surga. Itu saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa rutin hadir di klinik Haja Mafroh setiap hari Ahad jam 6:30, dan jangan lupa hari Ahad pertama itu ada seminar. Bapak Ibu sekalian bisa mengajak siapa saja ya, saudara, tetangga, dan detolan sebagainya untuk bisa menghadiri pertemuan seperti ini. Terima kasih. Apabila ada benarnya datang dari Allah SWT, dan agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, kita bersama-sama tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.